wa bihi nasta'in wa la umuru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Metode Studi Islam, Pak Anis Mashkur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas metode studi Islam melalui pendekatan untuk memenuhi tugas UTS. Ya, langsung saja ya. Islam sebagai ajaran yang lengkap dan menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan universal menjadi topik yang sangat menarik dikaji, baik oleh kalangan intelektual muslim sendiri maupun sarjana-sarjana barat. Nah, kajian keislaman di kalangan intelektual muslim lebih mengutamakan pola transmisi atau dakwah dan tarbiyah. Nah, sementara kajian keislaman orientasi lebih mengedepankan kajian kritis atas ajaran masyarakat dan institusi yang ada di dunia Islam. Nah, sehingga dalam pengkajian tersebut menggunakan pendekatan tertentu yang secara populer di kalangan akademik dianggap ilmiah. Nah, pendekatan di sini adalah cara pandang yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama Islam. Nah, untuk memahami Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, maka diperlukan berbagai pendekatan metodologi pemahaman Islam yang tepat dan akurat. Nah, dengan demikian diharapkan Islam sebagai sebuah sistem bersumber pada Al-Quran dan Hadis dapat difahami secara komprehensif dan dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Pembahasan yang pertama yaitu pendekatan melalui sejarah. Sebagai objek studi, Islam harus didekati dari berbagai aspeknya dengan menggunakan multidisiplin ilmu pengetahuan untuk mengurai fenomena agama ini. Salah satunya adalah melalui pendekatan sejarah yang tidak dapat diabaikan begitu saja bagi seseorang yang ingin memahami tentang Islam dengan benar. Nah, sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana atas sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah, seorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di dalam empiris dan historis. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dari situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kesimpulannya, melalui pendekatan sejarah ini, seorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini maka seorang tidak akan memahami agama keluar dari kompleks historisnya. Seorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al-Quran dan kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran, yang selanjutnya disebut dengan ilmu Asbabun Nuzul, yang pada intinya berisi sejarah turunnya ayat Al-Quran. Dengan ilmu ini, seorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum. Yang kedua yaitu pendekatan melalui semiotika. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu bersentuhan dengan tanda-tanda, baik dalam bentuk bahasa, simbol, sikap manusia, dan lain-lain. Setiap tanda yang kita lihat dan tangkap tidak muncul tanpa sebab, namun memiliki maksud di baliknya. Karena itu, lahirnya sebuah ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda dan makna dari tanda tersebut yang dikenal dengan semiotika. Kelahiran semiotika tidak dapat dilepaskan dari dua tokoh yang sering dianggap sebagai pelopornya, yakni Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Kedua tokoh yang tinggal di beda negara ini menetapkan prinsip-prinsip dasar semiotika dengan fokus berbahasa yang berbeda. Ada dua hal yang menggarisbawahi semiotika filosofis Umberto Eco. Pertama adalah proses simbiosis yang menjadi landasan dari cara kerja semiotika,
sehingga tanpa proses semiosis, semiotika tidak akan pernah ada. Semiosis menjadi dasar semiotika karena dapat menuntun para pembaca tanda untuk menemukan sebuah arah kebenaran yang lebih rasional. Akan tetapi kita tetap membayangkan bahwa di dalam semiotika kita tidak akan pernah menemukan apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri sebagai jalan keluarnya. Nah, yang kedua adalah unit-unit kultural yang mana menjadi landasan kerja dari proses semiosis. Baik, yang ketiga yaitu pendekatan melalui filsafat. Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya adalah upaya atau usaha untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai suatu yang berada di balik objek fenomena. Nah, filsafat mencari suatu yang mendasar asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Pendekatan filosofis biasanya mencoba menjawab pertanyaan esensi ini. Apakah agama itu ada? Pendekatan filosofis kemudian menjawabnya dengan dua cara. Pertama, penyelidikan mendalam seputar makna agama dan apakah agama itu benar atau tidak. Yang kedua, yaitu pemeriksaan menyangkut makna agama bagi kehidupan manusia. Melalui pendekatan filosofis ini, seorang tidak akan terjebak pada pengalaman agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Yang mereka dapatkan dari pengalaman agama tersebut hanyalah pengakuan formalistik, misalnya sudah haji, sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, dan berhenti sampai di situ. Mereka tidak dapat merasakan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Nah, manfaat yang bisa didapat ketika seorang menggunakan pendekatan filosofis dalam kajian agamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama agar hikmah hakikat dari inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Yang kedua, setiap individu dapat memberi makna terhadap segala sesuatu yang dijumpainya dan mengambil hikmah sehingga ketika melakukan ibadah atau apapun ia tidak mengalami degradasi spiritual yang menimbulkan kebosanan. Yang ketiga yaitu membentuk pribadi yang selalu berpikir kritis. Yang keempat, adanya kebebasan intelektual, dan yang kelima yaitu membentuk pribadi yang selalu toleran dan bijak dalam menyikapi sebuah problem kehidupan. Nah, kesimpulannya, mengkaji Islam tidak cukup dengan mempelajarinya secara sepotong-sepotong saja. Nah, Islam sebagai kajian ilmiah harus dipelajari dengan pendekatan atau metodologi yang tepat secara utuh dan komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengkaji dan memahami Islam adalah pendekatan filosofis. Memahami Islam dengan sudut pandang kefilsafatan dimaksudkan untuk dapat melihat suatu permasalahan yang ada dalam Islam dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Sehingga pada gilirannya Islam sebagai sebuah agama yang berisi nilai-nilai, ajaran-ajaran, prinsip-prinsip, norma-norma hidup yang bisa bersifat manusiawi dan universal dapat dipahami dengan baik dan benar. Semangat untuk berpikir dan berfilsafat ternyata juga didukung oleh ajaran Islam itu sendiri loh. Nah, hal ini tampak bagaimana ragam gaya bahasa Al-Quran untuk menggambarkan aktivitas berpikir seperti akala, nazara, tadabbura, tafakkara, dan lain sebagainya. Di samping itu juga filsafat sebagai sebuah pendekatan memiliki karakteristik yang asasi dan prinsipil yang bersifat logis, metafisis, epistemologis, dan etika. Baik, yang keempat yaitu pendekatan melalui hukum Islam. Studi hukum Islam interdisipliner sudah mulai dirintis oleh Muhammad atau Muzar sejak lama. Rintisan tersebut terlihat pada kebutuhan untuk mengembangkan studi hukum Islam empiris yang menggunakan beberapa pendekatan. Cakupan wilayah hukum Islam empiris membuka peluang yang lebar untuk dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner memberikan peluang yang luas untuk menjawab berbagai persoalan aktual yang berkembang secara dinamis.
Nah, penggunaan pendekatan interdisipliner yang dioperasionalkan pada beberapa kasus penelitian memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjawab persoalan ini. Muhammad atau Muzar telah merintis pengembangan studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi dan sejarah sebagaimana ditulis dalam berbagai buku dan artikel ilmiahnya. Meskipun demikian, Muhammad atau Muzar juga membuka ruang yang luas untuk digunakan aneka pendekatan dalam mengkaji hukum Islam, khususnya hukum empiris. Pada perspektif inilah terbuka ruang untuk mengkaji dimensi epistemologi studi hukum Islam interdisipliner, desain penelitian hukum Islam interdisipliner, dan aspek-aspek lainnya yang memungkinkan untuk ditelusuri dan dikembangkan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pendekatan-pendekatan mempelajari metode studi Islam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.